Nah, jadi hari ini itu tentang penilaian saham ya. Biarpun sebagian kan sudah apa namanya jago lah untuk main-main ini ya kayak Om Kasko tuh kan sudah biasa tuh ya main saham, main apa forex. Ya forex itu lebih lebih susah dibandingin saham, lebih beresiko daripada saham ya. Tapi kalau yang sudah mahir ya justru dapat cuan. Nah, dalam prakteknya memang bermain bermain itu lebih mudah dibandingkan menghitung, ya. Tapi karena kita kan kaum akademisi, jadi menghitungnya itu juga harus ya, harus tahu. Oke. Saham itu ya dimulai dari pengertian saham. Saham adalah instrumen investasi jangka panjang. Jadi kalau jangka pendek itu kayak investasinya kayak, ada yang tahu yang jangka pendek? Tabungan ya. Nah, itu juga jangka pendek. Kalau misalnya eh, beli apa mata uang kayak forex itu sebenarnya juga jangka pendek ya. Atau istilahnya ya, instrumen investasi di pasar uang. Pasar uang itu macam-macam jenisnya. Salah satunya ya seperti forex itu. Terus juga ada namanya instrumen-instrumen dari bank itu ya, ada wesel eh, beli wesel ya, ada eh, apa namanya repo ya dan sebagainya. Nah itu jangka pendek. Jangka panjangnya salah satunya adalah saham. Bedanya apa Pak? Bedanya saham itu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau beli saham itu kita bisa menyimpan itu sampai lebih dari 1 tahun ya. Biarpun ada sebagian yang bermainnya cukup dengan menitan, detikan, harian itu juga bisa. Cuma termasuk kategorinya instrumen investasi jangka panjang ya. Nah, saham juga adalah bukti bahwa investor mempunyai modal atau bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan. Itu artinya saham, ya. Nah, kenapa orang yang mempunyai saham setiap tahun itu setahun sekali itu dipanggil sebagai pemegang saham untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Itu bedanya itu kalau saham, ya. Bedanya dengan forex. Terus pemegang saham juga akan mendapatkan dividen bila perusahaannya membagikan dividen ya. Dividen itu kan kalau orang akuntansi sudah paham kan dividen, ada laba ditahan, ada laba yang dibagikan. Laba yang dibagikan itulah nanti dihitung dibagi dengan jumlah lembar saham berapa ya. Nah, itu jadinya dividen. Dividen itu dari laba yang dibagikan. Terus ciri-ciri saham. Ciri-ciri saham itu sebagai bukti penyertaan modal, terus termasuk aset investasi, masuk investasi jangka panjang, ya, bisa menghasilkan dividen, diperdagangkannya di pasar modal, ya, bukan di pasar uang. Nah, kalau forex pasar uang namanya, ya. Makanya jenis perusahaan brokernya beda. Kalau pasar modal kan perusahaan sekuritas ada 200 sekian perusahaan. Nah, kalau di forex kan perusahaannya beda ya. Bisa saja dua-duanya dia forex ada perusahaan itu ya, perusahaan sekuritasnya. Saham ada, tapi ada kalanya khusus untuk forex. Nah, seperti yang punya Kaskul kan khusus perusahaannya di forex. Itu bisa saja tidak terdaftar di BEI karena dia terdaftarnya di Bapepti. Kemudian saham juga di apa kalau sekarang kan melalui aplikasi digital ya.
apa namanya pengoperasiannya. Dan termasuk kategori sedang, instrumen risikonya sedang. Ya, jadi instrumen risiko itu ada 3 dikelompokkannya kan. Ada yang aman, sedang, dan berisiko tinggi. Salah satu yang termasuk risiko tinggi adalah forex tadi ya. Makanya selalu tuh yang bermain forex. Biarpun waktu diminta menjelaskan secara teori kan bingung juga ada. Saya mah tahunya kayak main game lah kalau kalau main saham, kayak main forex itu sebenarnya kayak main game. Jadi orang yang sudah bentar, connect ya. Jadi sebenarnya orang yang bermain saham atau bermain forex itu sebenarnya seperti orang yang sedang bermain game. Jadi semakin dia terbiasa dengan aplikasinya, dengan apa pergerakannya dia tahu oh ini saatnya beli, saatnya jual kan. Nah, itu maka akan semakin jago. Jadi kadang seorang analisis juga analis juga akan kalah sama orang yang terbiasa di bermain saham atau instrumen lain ya. Karena kayak main game intinya. Kayak main game. Jadi sudah main feeling. Nah, teman-teman ketika ditanya ke Kasko juga nanti jawabnya juga mungkin nggak keluar teorinya, tapi keluarnya ya pokoknya begini weh. Beli jual beli ya karena itu pemain itu akhirnya begitu ya, nggak harus sekolah tinggi tinggi sebenarnya, cuma sekolah tinggi itu ketika asetnya banyak harus dikelolanya seperti apa, nah itu baru pengelompokannya harus apa perhitungannya ya. Nah, tahu saya subjektif saya begitu. Nah terus saham itu dibagi dua, ada saham yang sebentar ada yang bocor. Suaranya bentrok Pak. Pasti kayaknya. Ngeluh. Oke, bocor. Oke, saham ya. Saham ini secara teori ya mau nggak mau ya. Teori dan praktek harus beriringan lah. Saham itu dibagi dua. Ada saham yang mempunyai hak suara, hak kontrol atau ya saham dibagi dua, saham biasa dan saham preferen. Kalau saham biasa itu punya hak kontrol, ya itu tadi yang diundang setiap ada RUPS diundang. Terus mendapatkan dividen setelah saham preferen. Jadi dividen itu kan sampai peran dulu kan kalau di akuntansi kan begitu waktu menghitung kan di semester 1 2 itu kan menghitung begitu. Atau di akuntansi keuangan menghitung saham itu kan saham preferan dulu yang gitu. Nah, kalau saham preferen adalah artinya dia preferensi atau yang didahulukan mendapatkan atau yang lebih istimewa lah gitu kan preferan itu kan begitu ya. Berarti yang pembagian dividen preferan dulu tuh. Baru eh, saham biasa gitu kan. Jadi preferan itu yang didahulukan mendapatkan dividen. Kalaupun misalnya tahun sekarang tidak dibagikan dividen, pemegang saham preferan itu kumulatif. Jadi diakumulasi tahun buat tahun berikutnya. Nah, bedanya begitu dengan saham biasa. Kalau saham biasa ya kalau nggak dibagikan ya nggak dapat. Kalau dibagikan, kalau dapat jatah ya dapat. Nah, ketika berpikirnya atuh Pak, untungnya naon merenan gitu kan. Ya memang kalau saham itu punya untung gede itu ketika Anda punya uangnya banyak untuk investasi. Karena dengan uang banyak itu bisa merubah harga, ya memainkan peran di pasar. Nah kalau modalnya yang kecil Pak, 10 juta, 100 juta itu gimana? Nah itu ada namanya triknya, apa istilahnya trading. Jadi ada trading, ada investor. Kalau trading, ada trading harian, ada trading mingguan. Nah, kita nggak belajar sampai situ ya, karena ilmu saya juga kayaknya nggak cukup ya. Itu mah harus yang sudah praktek bertahun-tahun di pasar modal baru belajarnya itu ya. Ada
trading harian, trading mingguan, ada yang namanya swing gitu kan, macam-macam. Dan itu tersertifikasi kalau orang yang belajar itu ada sertifikasinya ya. Banyak sertifikasi di bidang keuangan. Termasuk yang mempelajari saham ya banyak sertifikasinya, enggak satu, ada berbagai macam. Oke ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Terus yang ke selanjutnya, di dalam penilaian saham ada istilah yang sederhana atau istilahnya payout ratio ya. Mudah-mudahan cepat dipahami ya, payout ratio ya. Jadi payout ratio itu ya, hari ini apa nama subpembahasannya payout ratio. Di dalam payout ratio ini fungsinya adalah untuk melihat sebenarnya. Jadi seberapa besar sih dividen yang dibagikan. Nah, itu dilihatnya dari payout rasio. Nah, istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan Telkom payout rasionya berapa? 50%. Oh, berarti 50% itu yang akan dibagikan dari labanya buat para pemegang saham. Gitu ya. Jadi istilah payout rasio itu gitu. Terus rumusnya apa? Rumusnya dividen yang dibagikan dibagi jumlah laba bersih. Simple ya. Ya. Tapi istilahnya itu istilah investor sudah terbiasa bilangnya payout ratio. Nah, kalau di istilah analisa keuangan ya jadi membingungkan karena dipermainkan jadi banyak soal yang diperbalikan ya. Biasanya dikombinasikan soalnya itu dengan payout ratio, dengan price earning gitu kan. Ya, tapi kita yang simple saja. Jadi teman-teman silakan kalau mau diperdalam ya, nanti ada payout ratio-nya gitu. Ya apa? Price earning-nya, nilai buku kan. Ya. Contoh soal, contoh soal, contoh soal payout ratio, misalnya perusahaan Telkom ya, PT Telkom, TLKM, nah, itu kan perusahaan terbuka, mempunyai laba bersihnya 1 triliun. Kemudian dibagikan dividen 0,5 triliun atau 500 M. Berapa payout-nya? Ya, secara sederhana kan gampang. Ya, 500 dibagi 1 triliun ada setengahnya atau 50%. Ya. Jadi kalau dimasukkan ke rumus berarti payout ratio sama dengan dividen dibagikannya berapa? 1 triliun. Dibagi jumlah laba bersihnya berapa? 500 miliar. Dibagi, oh jadi 50%. Atau 0,5 kalau persentasenya jadi 50%. Ya. Yang kedua ada istilahnya nilai buku, book value. Yang artinya book value itu menunjukkan aset bersih yang dimiliki investor per lembar sahamnya. Aset bersihnya. Istilahnya ada BVPS, book value price shares. Ya, price shares itu harga saham, shares itu saham. Book value kan nilai buku. BPS atau nilai buku per lembar saham. Ini teh atau ya, bukan dibagi tapi atau istilahnya ya atau BPS atau membingungkan. Rumusnya total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Contoh, PT Telkom punya nilai ekuitas ya, 149 triliun berarti kan ya. 149.544,3 M itu berarti 149 triliun 544 miliar. Saham yang beredarnya 99,1 miliar. Nah, ini saya ambil datanya update ya, langsung datanya diupdate dari aplikasi. Saya ambil dari sini langsung dari stoknya Telkom ya. Saya ambil, saya screenshot, saya masukkan ke soal. Jadi ini sesuai fakta ya. Nilai ekuitas itu teman-teman tahu kan ekuitas ada di sebelah, kalau di neraca di sebelah mana?
Aktiva apa pasiva? Pasiva. Pasiva ya, ada di sebelah pasiva. Atau dulu itu kan biasa kalau akuntansi dasar itu hanya taunya modal. Padahal modal dengan ekuitas itu dua hal yang berbeda ya. Jadi ekuitas itu berdiri sendiri, itu ada di sebelah pasiva. Nah, saham yang beredar di sini biasanya ada di catatan laporan keuangan. Ada berapa sih? Nah, itu ada di catatannya. 99,1 miliar lembar saham. Nah, berarti ketika kita tanya nilai bukunya berapa sih sebenarnya saham itu? Nah, berarti total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Ya. Jumlah saham beredarnya berapa? Ini total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Kan begini kan, sama kan? Ini kan 149.544 miliar dibagi 99,10 miliar. Jadi per lembarnya itu adalah 1.509. Nah, ini dipakai ya. Nah, segini ya. 1.509 ribu per lembar. Itu nilai bukunya. Artinya apa? Artinya di satu lembar saham itu mewakili dari dari nilai ekuitas 1.509. Itu kan. Jadi satu lembar saham itu mewakili ekuitas 1.509 kalinya. Nah, jadi satu lembarnya itu mempunyai nilai ekuitas 1.509,02 kalinya. Ya, itu ya. Jadi logikanya begitu. Jadi satu lembar saham itu artinya kepemilikannya 1.509 kalinya. Ya, ekuitasnya itu 1.500-nya, gitu kan. 1.509. 1.509. Ya, ekuitas itu untuk satu lembar saham. Nah, saya cek harga saham Telkom itu per data ini diambil adalah 4.181. Ini di sini ya. Jadi di last price-nya 4.100. Oh, di sini last price-nya justru 4.170 ya. Di sini 80. Oh, saya salah ngambil. Harusnya 4.170. Jadi bukan 1.180 tapi 170 kalau sesuai data di sheet 2-nya ya. Nanti sheet-nya Excel-nya saya kasih. 4.170. Nah, teman-teman bisa bayangkan kan ini harga pasar 4.170 per lembarnya. Tapi kalau kita hitung-hitung sebenarnya ekuitasnya itu nilainya per lembarnya itu hanya 1.509 gitu kan, 1.509. Tapi harga pasarnya 4.000. Nah, logikanya berarti harga pasarnya itu lebih mahal ya kan dari nilai bukunya. Dan kalau dibagi cuma 1.500. Berarti kalau Anda seorang investor, kalau lihat keadaan seperti ini ya jangan dibeli ya. Jangan dibeli. Contohnya apa? Contoh realnya kayak Warren Buffett-nya Indonesia itu Pak Lok Peng Hong itu pernah memborong saham UNTR ya. Teman-teman juga bisa cek beritanya. Jadi Lok Peng Hong memborong saham UNTR, tapi saham UNTR itu dulunya itu 250 per lembar ya. Nah, sekarang kan harganya 29.600. Dia borong waktu 250 lembar. Kenapa dia berani memborong? Karena dia cek nilai bukunya. Gitu. Jadi waktu itu nilai bukunya itu sangat rendah. Jadi misalnya ini kan harganya 250 per lembar sahamnya ya harganya. Tapi dia hitung laporan keuangannya dicek, ekuitas dibagi jumlah saham beredar, harganya itu jauh di bawah 200 apa bukan jauh. Lebih besar dari 250 lembar per saham ya.
Jadi barang ini sebenarnya secara nilai itu gede, tapi harganya pemurah, makanya dia berani borong waktu itu ya. Kejadiannya ini tahun di data itu tahun 98 ya. Jelang 5 tahun dia jual udah untungnya bermiliar-miliar. Nah ini salah satu contohnya, teman-teman juga bisa cek di beritanya. Ya. Atau di YouTube-nya ini Pak Hermanto Tanoko ya. Nah, itu di Pak Hermanto mewawancarai Pak Alokebo ya. Nah, jadi secara sederhana sebenarnya kalau misalnya teman-teman punya uangnya lumayan banyak miliaran, kalau mau investasi, ya cek aja nilai bukunya itu dia tinggi enggak nilai bukunya. Kalau nilai bukunya tinggi terus harganya murah, nah harus saatnya dibeli. Tapi kalau nilai bukunya itu lebih rendah daripada harga pasarnya kayak Telkom, itu sudah kemahalan. Jadi lebih baik jangan beli untuk investasi, tapi untuk trading biasanya ya. Itu salah satu penilaian dari sisi nilai buku ya. Bukan berarti Telkom jelek, enggak. Justru saat ini Telkom masih jadi idola karena banyak perspektif menilai saham. Salah satunya menilai saham ini hanya dari satu sisi yaitu apa namanya dari sisi nilai buku ya. Tapi belum dilihat dari nilai sisi misalnya karena Telkom itu eranya sekarang kan orang cenderung beli perusahaan-perusahaan yang bersifat digital, makanya perusahaan Telkom itu eh, apa nilainya terus naik gitu kan karena sesuai dengan sesuai dengan keadaan pasar sekarang yang pengennya serba digital. Jadi ketika terjun ke pasar mah memang banyak faktor yang harus dinilai ya. Nah, ini hanya satu perspektif yaitu dari nilai buku ya. Tapi ini nilai apa perhitungan dasar teman-teman harus tahu. Selanjutnya ada perhitungan dividen. Perhitungan dividen itu ada, ini sudah mulai matematika ya. Memang seorang trader mah mungkin nggak sampai melihat ini. Kecuali seorang analis keuangan baru melihat sampai nilai intrinsik. Sampai ke sini nilainya ya. Oke, tapi kita sebagai akademisi tetap harus menghitung dividen ya berdasarkan nilai sekarang atau ya inilah yang disebut manajemen keuangannya itu di sini karena kita menilai uang yang seharusnya itu berapa. Kenapa nilai uang itu bisa kita nilai yang seharusnya? Karena di situ ada bunga yang bermain ya. Makanya ketika ada bunga yang bermain berarti uang itu sebenarnya nilainya itu nggak murni karena ada pengaruh bunga. Jadi setelah kita hitung, kita keluarkan bunganya, nah disitulah nilai intrinsik sesungguhnya, gitu, suatu aset. Nggak hanya dividen aja, semua aset sebenarnya menghitung nilai sekarang. Ya, atau present value. Kalau dulu belajar itu kan present value. Nah kan kita sudah semester yang lalu kan sudah belajar present value ya. Ini sebenarnya hanya pengulangan, tapi logikanya tetap harus ada. Sebenarnya logikanya sudah pernah dijelaskan. Nilai waktu dari uang, ya. Nah, rumusnya price nol. Jadi pada saat harganya nol, pada saat harga dimulai dari titik nol ya, adalah jumlah dari arus kas dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga ini. Nah ini ya, nilai masa depan dibagi dengan 1 plus bunga pangkat periodenya, periode berapa ya. Kalau secara matematika begini kan menghitungnya. Jumlah dari ya dimulai T-nya ya, periode T-nya ke 1 ya, tetapi N-nya itu tak terhingga gitu ya. N-nya itu bisa berapa saja ya tak terhingga. Nah, makanya simbolnya begini, angka 8 berbaring gitu tak terhingga.
Jadi kita menghitung nilai intrinsik harga pada saat ke nol adalah arus kasnya berapa dibagi 1 plus K pangkat T periode. Udahlah Pak, pusing Pak, ini aja langsung praktek. Kan? Oke, langsung praktek. Nah ini gambarannya ya. P0 itu harga saat ini, arus kasnya itu kas masuk setiap periode, suku bunga, K-nya itu suku bunga, T-nya periode, dimulai dari T periode ke 1. Matematika banget. Contohnya, seandainya kita ditawarkan uang 1 tahun lagi, 1 miliar 70, berapa nilai sekarang dengan tingkat bunga 7%. Kalau yang sudah hafal konsepnya kan enak sebenarnya, nggak terlalu ribet. Tapi kalau yang masih belum paham kan, jadi lihatnya ke rumus. Jadi teman-teman bayangkan 1 tahun lagi teman-teman akan dikasih 1 miliar 70 dengan tingkat bunga 7%. Nah saat ini teman-teman kan hitung, saya setahun lagi dikasih 1 miliar 70. Kalau saat ini berarti, kok ini mah bukan yang ini ya, bukan yang pro. Oh, maaf maaf maaf. Maaf teman-teman, saya ini tadi loginnya salah nih saya ini ya. Sebentar sebentar. Ini kok waktunya habis. Mati. Udah lama nggak pakai Zoom kan. Ini Zoom saya itu kan ini berbayar. Kok ini ya? Bentar ya. Dapat. Apa sudah habis gitu ininya? Hmm, Kok udah daftar? Loh, kok udah daftar? Bentar ya. Saya login dulu.